Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita mendapatkan kesempatan bertemu pada hari ini. Sebelum lanjut pada materi, perkenalkan kami dari kelompok 5. Nama saya Rani Dwi Melanasari. Adapun anggota kelompok saya adalah Akhila Almasya, Georgi Fauzan Adiputro, Habib Salim Asajar, Ilham Rusyafi'i, Maulana Al-Ghafur. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke materi. Yang pertama adalah pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ditinjau dari ilmu bahasa lugat atau etimologi, Ahlus Sunnah wal Jamaah berasal dari kata-kata hal atau ahlun berarti golongan atau pengikut, as-sunnah berarti tabiat, perilaku, jalan hidup, perbuatan yang mencakup tindakan dan ketetapan Rasulullah SAW. Wa, huruf atf yang berarti dan atau serta, al-jamaah berarti jamaah, yakni jamaah para sahabat Rasulullah SAW. Secara etimologis, istilah Ahlus-Sunnah wal Jamaah berarti golongan yang senantiasa mengikuti jejak hidup Rasulullah dan jalan hidup para sahabatnya, atau golongan yang berpegang teguh pada sunnah Rasul dan sunnah para sahabat. Lebih khusus lagi, ada sahabat yang keempat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ahlus Sunnah adalah mereka yang mengikuti sunnah Nabi SAW dan sunnah sahabatnya radhiyallahu anhum. Kata Ahlus Sunnah mempunyai dua makna. Yang pertama adalah mengikuti sunnah dan atsar-atsar yang datangnya dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Menekuninya, memisahkan yang sahih dari yang cacat dan melaksanakan apa yang diwajibkan dari perkataan dan perbuatan dalam masalah akidah dan ahkam. Yang kedua adalah lebih khusus dari makna yang pertama, yaitu yang dijelaskan oleh sebagian ulama, di mana mereka menanamkan atau menamakan kitab mereka dengan nama As-Sunnah, seperti Abu Asim, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, Al-Khalal, dan lain-lain. Mereka bermaksudkan As-Sunnah itu itihad sahih yang ditetapkan dengan nas dan ijma. Pengertian Asy'ari. Asy'ari adalah suatu paham teologi yang disadarkan kepada Abu Al-Hasan Al-Asy'ari Al-Asy'ariyah sebagai bentuk penjabaran doktrin akidah Islam yang sangat dikenal pada masa itu. Mazhab Al-Asy'ari adalah mazhab teologis yang dinisbatkan terhadap pendirinya, Al-Imam Abu Al-Hasan Asy'ari. Mazhab ini diikuti mayoritas kaum muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari dulu hingga kini, golongan Ahlus Sunnah itu adalah mereka yang secara akidah mengikuti mazhab Abul Hasan Asy'ari dan dalam fikih mengikuti mazhab yang 4. Mazhab akidah yang kemudian dikenal dengan akidah Asy'ariyah diikuti oleh mayoritas ulama hadis ternama dan ulama fikih utama seperti Imam Al-Baihaqi, Imam Al-Ghazali, Imam Afaruddin, dan beberapa imam lainnya. Yang kedua, pengertian Maturidi. Maturidi adalah suatu paham teologi yang disandarkan kepada Abu Mansur Al-Maturidi. Aliran ini hampir sama seperti aliran Asy'ariyah, yaitu sebagai penolakan terhadap pemikiran Mu'tazilah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun pandangan keagamaan yang dianut oleh Maturidi hampir sama dengan Mu'tazilah, dalam hal ini argumentasi dan dalil akli kalami selalu digunakan dalam membantah perselisihan seperti Mu'tazilah
Jamiyah, dan lain-lain untuk menetapkan hakikat agama dan akidah Islamiyah. Sejarah aliran Asy'ariyah dan aliran Maturidiyah. Sejarah aliran Asy'ariyah. Nama lengkap Al-Asy'ari adalah Abu Al-Hasan Ali bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdillah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah bin Abi Musa Al-Asy'ari. Menurut beberapa riwayat, Al-Asy'ari lahir di Basrah pada tahun 260 Hijriah atau 875 Masehi. Ketika berusia lebih dari 40 tahun, ia juga hijrah ke kota Baghdad dan wafat di sana pada tahun 324 Hijriah atau 935 Masehi. Al-Asy'ari menganut faham Mu'tazilah hanya sampai ia berusia 40 tahun. Setelah itu, secara tiba-tiba dia mengumumkan di hadapan jamaah Masjid Basrah bahwa dirinya telah meninggalkan faham Mu'tazilah dan menunjukkan keburukannya. Menurut Ibnu Zakir, yang melatar belakangi Al-Asy'ari telah bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 3 kali, yaitu pada malam ke-10, ke-20, ke-30 bulan Ramadan. Dalam mimpi itu, Rasulullah memperingatkan agar meninggalkan faham Mu'tazilah dan membela faham yang telah diriwayatkan oleh beliau. Beliau menganut paham Mu'tazilah hanya sampai usia 90 tahun saja, karena ada beberapa alasan mengapa ia keluar dari paham Mu'tazilah. Alasannya yang paling masuk akal adalah karena pada saat itu posisi pemerintahannya dikuasai oleh aliran Mu'tazilah, sehingga Mu'tazilah menjadi mazhab dari pemerintahan tersebut. Terdapat doktrin Mu'tazilah tentang tauhid, yaitu mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Karena terdapat pemaksaan paham atau doktrin itu, Al-Asy'ariyah tidak terima. Ia menolaknya. Akibat adanya paksaan doktrin, akhirnya ia mendirikan aliran yang bernama aliran Asy'ariyah. Aliran yang didirikan ini adalah aliran yang pemahaman atau doktrinnya lebih menonjol kepada aliran Murji'ah. Yang kedua, sejarah aliran Maturidiyah. Abu Mansur al-Maturidi dilahirkan di Maturid, sebuah kota kecil di daerah Samarkand, wilayah Termosokia di Asia Tengah. Daerah yang sekarang disebut Uzbekistan. Tahun kelahirannya tidak diketahui secara pasti, hanya diperkirakan sekitar pertengahan abad ketiga Hijriah. Ia wafat pada tahun 333 Hijriah atau 944 Masehi. Gurunya dalam bidang fikih dan teologi bernama Nasir bin Yahya al-Balaki. Ia wafat pada tahun 268 Hijriah. Al-Maturidiyah hidup pada masa Khalifah Al-Mutawakkil yang memerintah tahun 232 hingga 274 Hijriah atau hingga 861 Masehi. Karir pendidikan Al-Maturidi lebih dikonsentrasikan untuk menekuni bidang teologi.
Pemikiran-pemikirannya banyak dituangkan dalam bentuk karya tulis. Di antaranya adalah kitab Tauhid, Takwil Al-Quran, Magas Asyara'i, Al-Jaid, dan lain-lain. Selain itu ada pula karangan-karangan yang diduga ditulis oleh Al-Maturidi, yaitu Al-Aqaid dan Sarah Fikih. Al-Maturidiyah merupakan salah satu sekte Al-Sunnah Al-Jamaah yang tampil dengan Asy'ariyah. Maturidiyah dan Asy'ariyah dilahirkan oleh kondisi sosial dan pemikiran yang sama. Kedua aliran ini datang untuk memenuhi kebutuhan mendesak yang menyerukan untuk menyelamatkan diri dari ekstremisasi kaum rasionalis, di mana yang berada di paling depan adalah kaum Mu'tazilah maupun ekstremitas kaum tekstualitas, di mana yang berada di barisan paling depan adalah kaum Hanabilah. Tokoh aliran dan ajaran Asy'ari dan Maturidi. Tokoh-tokoh dan ajaran Masy'ari. Pertama, Muhammad ibn Taib ibnu Abu Bakar al-Bakini. Ia adalah tokoh Asy'ariyah, mendapatkan ajaran-ajaran Islam dari dua murid Asy'ari, yaitu Ibn Mujahid dan Abu Hasan al-Bahli. Beliau wafat Baghdad pada tahun 113 Masehi. Ajaran-ajaran disampaikan tidak selalu selaras dengan ajaran Asy'ari, misalnya bahwa sifat Allah itu bukan sifat melainkan ahal. Selanjutnya, ia juga tidak sepaham dengan al-Asy'ari mengenai pembuatan manusia. Menurut Asy'ari, pembuatan manusia adalah ciptaan Tuhan seluruhnya. Sedangkan menurut Al-Baqi, manusia mempunyai sumbangan yang efektif dalam mewujudkan perbuatan. Yang diwujudkan Tuhan ialah gerak yang dapat dalam diri manusia. Adapun bentuk sifat dan gerak itu dihasilkan manusia itu sendiri. Yang kedua, Abd al-Malik al-Juwani. Beliau lahir Khorasan tahun 419 Hijriah dan wafat pada tahun 478 Hijriah. Namanya aslinya tidak begitu dikenal, malah ia terkenal dengan nama Imam al-Haraman. Hampir sama dengan Al-Baqini, ajaran-ajaran disampaikan banyak yang bersimpangan dengan ajaran Al-Asy'ari, misalnya dengan Tuhan yang diartikan ta'awif, kekuasaan Tuhan. Mata Tuhan diartikan penglihatan Tuhan, wajah Tuhan diartikan wujud Tuhan, sedangkan mengenai Tuhan duduk di atas tahta kerajaan diartikan Tuhan berkuasaan maha tinggi. Yang ketiga, Abu Hamid al-Ghazali. Beliau adalah murid dari Abd al-Malik al-Juwani yang lahir pada tahun 1058 sampai 1111 Masehi. Paham teknologi yang dianut tidak jauh berbeda dengan paham-paham Al-Asy'ari. Dia mengakui bahwa Tuhan mempunyai sifat-sifat qadim yang tidak identik dengan zat Tuhan dan mempunyai wujud di luar zat. Juga Al-Quran bersifat qadim dan tidak diciptakan. Mengenai perbuatan manusia, ia juga berpendapat bahwa Tuhanlah yang menciptakan daya dan perbuatan, dan daya untuk berbuat lebih mempunyai impotensi. Selanjutnya, ia pun menyatakan bahwa Tuhan tidak dapat dilihat, sebabnya setiap yang mempunyai wujud dapat dilihat. Selanjutnya, ajaran yang disampaikan adalah penolakan tentang paham keadilan yang diajarkan oleh Mu'tazilah. Tuhan tidak berkewajiban menjaga dan kemaslahan al-salah wa al-salah manusia. Tidak wajib memberi upah atau ganjaran kepada manusia yang berbuat perbuatannya. Bahkan Tuhan tidak boleh diberi beban dan tidak mungkin kerajaan dikerjakan mungkin pada manusia. Tokoh-tokoh aliran dan ajaran Asy'ari dan Maturidi. Selanjutnya, tokoh dan ajaran Maturidi, tokoh yang sangat penting dari aliran Maturidiyah ini adalah Abu al-Asy'ar Muhammad al-Bajiwi yang lahir pada tahun 412 Hijriah dan meninggal pada tahun 493 Hijriah. Ajaran-ajaran al-Maturidi yang dikuasai adalah karena neneknya yang
adalah murid dari Al-Marutudi. Al-Baziwi sendiri mempunyai beberapa murid-murid. Salah satunya adalah An-Najm bin Muhammad Al-Nashafi 460-537 Hijriah. Pengarang buku Al-Qaidah Nasafiyah Al-Baswi mengetahui ajaran Al-Maturidi dan orang tuanya Al-Basdawi sendiri memiliki murid-murid. Salah seorang dari mereka ialah Najm al-Din Muhammad Al-Nafasi 460-537 Hijriah. Pengarang buku Al-Aqaid Al-Nasaiyah. Menurut Al-Marudi, akal mengetahui 3 persoalan teologis. Ini pertama, akal dapat mengetahui adanya Tuhan. Yang kedua, akal dapat mengetahui kewajiban mengetahui Tuhan. Yang ketiga, akal dapat mengetahui baik dan buruk. Doktrin teologi Asy'ari dan Al-Maturidi. Doktrin kalam Al-Asy'ari. A. Tuhan dan sifat-sifatnya. Al-Asy'ari dihadapkan pada dua pandangan ekstrem. Di satu pihak ia berhadapan dengan kelompok Mujasimah dan kelompok Musyabihah yang berpendapat bahwa Allah mempunyai semua sifat yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan sifat itu harus dipahami menurut arti harfiahnya. Di lain pihak, ia berhadapan dengan kelompok Mu'tazilah yang berpendapat bahwa sifat-sifat Allah tidak lain selain esensinya. Adapun tangan, kaki, telinga, atau kursi tidak boleh diartikan secara harfiah, melainkan harus dijelaskan alegoris. Menghadapi dua kelompok tersebut, Al-Asy'ari berpendapat bahwa Allah memiliki sifat-sifat itu, mempunyai tangan dan kaki, dan tidak boleh diartikan secara harfiah, melainkan secara simbolis. Selanjutnya, Al-Asy'ari berpendapat bahwa sifat-sifat Allah itu unik, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan sifat-sifat manusia yang tampaknya mirip. Sifat-sifat Allah berbeda dengan Allah sendiri, tetapi sejauh menyangkut realitasnya tidak terpisah dari esensinya. Dengan demikian tidak berbeda dengannya. B. Kebebasan dalam berkehendak. Al-Asy'ari membedakan antara kholik dan khas. Menurutnya Allah adalah pencipta perbuatan manusia, sedangkan manusia sendiri yang mengupayakan. Hanya Allah lah yang mampu menciptakan segala sesuatu termasuk keinginan manusia. C. Akal dan wahyu dan kriteria baik dan buruk. Walaupun Al-Asy'ari dan Mu'tazilah mengakui pentingnya akal dan wahyu, mereka berbeda dalam menghadapi persoalan yang memperoleh penjelasan kontradiktif dari akal dan wahyu. Al-Asy'ari mengutamakan wahyu, sedangkan Mu'tazilah mengutamakan akal. Dalam menentukan baik dan buruk, terjadi perbedaan antara Mu'tazilah dan Al-Asy'ari berpendapat bahwa baik dan buruk harus berdasarkan, kalau Al-Asy'ari baik dan buruk harus berdasarkan pada wahyu, dan Mu'tazilah harus berdasarkan pada akal. Di kodimnya Al-Quran, Al-Asy'ari mengatakan bahwa walaupun Al-Quran itu terdiri atas kata-kata, huruf dan bunyi, semua itu tidak melekat pada esensi Allah dan karakter tidak kodim. Melihat Allah. Al-Asy'ari menyatakan bahwa Allah dapat dilihat di akhirat dan bersemayam di arsy. Selain itu, tidak sependapat dengan Mu'tazilah yang mengingkari ru'yatullah atau melihat Allah di akhirat, keadilan. Pada dasarnya Al-Asy'ari dan Al-Maturidi setuju bahwa Allah itu adil. Mereka hanya berbeda dalam memandang makna keadilan. G. Kedudukan orang berbuat dosa. Al-Asy'ari berpendapat bahwa mukmin
berbuat dosa besar adalah mukmin yang fasik. Sebab imam tidak mungkin hilang karena dosa maupun selain kafir. Doktrin teologi Al-Maturidi, akal dan wahyu. Al-Maturidi mendasarkan pada Al-Quran dan akal. Dalam hal ini, ia sama dengan Al-Asy'ari, namun porsi yang diberikannya kepada akal lebih besar daripada Al-Asy'ari. Menurut Al-Maturidi, mengetahui Tuhan dan kewajiban mengetahui Tuhan dapat diketahui dengan akal. Kemampuan akal dapat mengetahui kedua hal tersebut sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan agar manusia menggunakan akal dalam usaha memperoleh pengetahuan juga keimanannya terhadap Allah melalui pengamatan dan pemikiran yang mendalam tentang makhluk ciptaannya. Kedua, perbuatan manusia. Menurut Al-Maturidi, perbuatan manusia adalah ciptaan Tuhan karena segala sesuatu dalam wujud ini adalah ciptaannya. Dalam hal ini, Al-Maturidi mempertemukan antara ikhtiar sebagai perbuatan manusia dan kodrat Tuhan sebagai pencipta perbuatan Tuhan. Dengan demikian, tidak ada pertentangan antara kodrat Tuhan yang menciptakan perbuatan manusia dan ikhtiar yang ada pada manusia. Ketiga, kekuasaan dan kehendak mutlak. Tuhan menurut Al-Maturidi, kodrat Tuhan tidak sewenang-wenang, tetapi perbuatan dan kehendak yaitu berlangsung sesuai dengan hikmah dan keadilan yang sudah ditetapkannya sendiri. Yang keempat, sifat Tuhan. Al-Maturidi berpendapat bahwa sifat itu tidak dikatakan sebagai esensinya dan bukan pula lain dari esensinya. Sifat-sifat Tuhan itu mulzamah, ada bersama atau inheren, zat tanpa terpisah. Sifat tidak berwujud sendiri dari zat, sehingga berbilangnya sifat tidak akan membawa pada hilangnya yang kodim, ta'adud al-kodama. Perbedaan dan persamaan antara Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Perbedaannya adalah yang pertama, tentang perbuatan manusia. Al-Asy'ari menganut paham Jabariyah juga Qadariyah, yang atau istilahnya itu manusia yang berusaha sedangkan Tuhan yang menentukan. Sedangkan Al-Maturidi menganut paham Jabariyah. Tentang fungsi akal. Akal bagi aliran Asy'ari tidak mampu untuk mengetahui kewajiban-kewajiban manusia, sedangkan menurut pendapat Al-Maturidi, akal dapat mengetahui kewajiban-kewajiban manusia untuk berterima kasih kepada Tuhan. Yang ketiga, tentang janji dan ancaman Tuhan. Al-Asy'ari berkeyakinan bahwa Allah bisa saja menyiksa orang yang taat, memberi pahala kepada orang yang durhaka. Sedangkan Al-Maturidi beranggapan lain, bahwa orang yang taat akan mendapatkan pahala, sedangkan orang yang durhaka akan mendapat siksa. Karena Allah tidak akan salah karena ia maha bijaksana juga maha mengetahui. Sedangkan persamaannya yaitu ada 4. Yang pertama, kedua aliran ini lahir akibat reaksi terhadap paham aliran Mu'tazilah. Yang kedua, mengenai sifat-sifat Tuhan. Kedua aliran ini menyatakan bahwa Tuhan mempunyai sifat-sifat dan Tuhan mengetahui bukan dari zatnya tetapi mengetahui dengan pengetahuannya. Yang ketiga, keduanya menentang ajaran Mu'tazilah mengenai al-salah wal aslah dan beranggapan bahwa Al-Quran dan adalah kalam Tuhan yang tidak diciptakan tetapi bersifat qadim. Yang keempat, Al-Asy'ari dan Al-Maturidi juga berkeyakinan bahwa manusia dapat melihat Allah pada hari kiamat dengan petunjuk Tuhan. Juga hanya Allah pula yang tahu bagaimana keadaan sifat juga wujudnya. Hal ini mengingat nas Al-Quran pada surat Al-Qiyamah ayat 23 yang berbunyi, wajah-wajah orang mukmin pada hari kiamat akan berseri-seri kepada Tuhannya, mereka melihat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam tutur maupun kata,
Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.